Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samardotila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori intertekstual. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian intertekstual. Intertekstual adalah keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Di dalam teori intertekstual, kita dapat membandingkan bentuk asli dengan bentuk varian seperti yang pertama, pengembangan, yang kedua, penyusutan, yang ketiga, yaitu variasi. Nah, saya akan memberikan contoh teori intertekstual pada novel. Teori intertekstual pada novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Zikir-Zikir Cinta memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang dilihat dari segi tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan latar. Tema dalam novel Zikir-Zikir Cinta memiliki kesamaan dengan tema yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Kesamaan itu terutama pada para tokoh utama yang mengalami konflik percintaan di antara ketiganya. Masuknya Maryah di tengah percintaan Fahri dan Aisyah, dan masuknya Fatimah di tengah percintaan Rusli dan Sukma. Namun secara keseluruhan tema novel Ayat-Ayat Cinta bertemakan religius, yang berisikan ajaran-ajaran tentang kehidupan manusia untuk dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Sedangkan tema novel Zikir-Zikir Cinta yaitu bertemakan religius yang berisikan ajaran kehidupan manusia sesuai dengan tuntunan agama Islam. Alur novel Zikir-Zikir Cinta menggunakan pola alur yang sama dengan pola alur novel Ayat-Ayat Cinta. Pada novel Ayat-Ayat Cinta, cerita diawali dengan pelukisan suasana latar kota, yaitu kota Kairo yang terletak di Mesir. Penggambaran kota Kairo dengan disertai pelukisan suasana kota yang begitu khas. Sama halnya dengan alur dalam novel Zikir-Zikir Cinta. Cerita diawali dengan pelukisan suasana latar kampung, yaitu Kampung Kuning. Penggambaran suasana latar kampung disertai dengan pelukisan suasana Kampung Kuning yang begitu khas, serta dengan penceritaan kegiatan rutinitas masyarakatnya. Tahap selanjutnya, awal timbulnya konflik dalam novel Ayat-Ayat Cinta berawal dari pertemuan Fahri dan Aisyah di sebuah metro yang secara tidak sengaja. Keberanian Fahri yang menolong orang asing dan makian dan hinaan orang Mesir membuat Aisyah jatuh hati padanya. Secara diam-diam, di sela keseringan, Aisyah bertemu Fahri dengan alasan membantu Alisha, orang asing yang telah ditolong Fahri dan Aisyah di dalam sebuah metro tersebut membuat Aisyah tak dapat menahan gejolak asmara dalam hatinya. Begitu juga halnya dalam novel Zikir-Zikir Cinta. Timbulnya konflik berawal dari pertemuan Rusli dan Fatimah yang terjadi di rumah Fatimah sendiri, yang tidak lain adalah putri Kiai. Seringnya Fatimah menemui Rusli dalam menjalankan tugas Kiai Mahfud membuat Fatimah jatuh hati padanya. Secara diam-diam Fatimah menyimpan rasa cintanya kepada Rusli. Pada puncak cerita atau klimaks dalam novel Ayat-Ayat Cinta, konflik yang terjadi yaitu ujian-ujian yang datang dalam rumah tangga Aisyah dan Fahri, hingga pada akhirnya Fahri masuk penjara karena tuduhan pemerkosaan terhadap Naura. Puncak konflik dalam novel Zikir-Zikir Cinta timbul setelah pernikahan Rusli dan Fatimah. Konflik yang hadir dalam cerita pun tergambar dari sikap Rusli yang kian hari kian dingin kepada Fatimah meskipun keduanya telah lama menikah. Bayangan Sukma seakan tak pernah hilang dari dalam diri Rusli. Pada tahap peleraian, diceritakan kebebasan Fahri setelah Maria memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Pada tahap ini pula diceritakan kondisi Maria yang semakin melemah. Pada novel Zikir-Zikir Cinta, tahap peleraian tergambar dari kondisi jiwa Fatimah yang kian hari kian tidak stabil. Penyesalan Fatimah yang kian mendalam atas segala keegoan yang telah ia lakukan. Penyesalan konflik yang terjadi dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini digambarkan dengan kematian salah satu tokoh utama. Serupa dengan penyelesaian konflik dalam novel Zikir-Zikir Cinta yang digambarkan dengan kematian tokoh utama, yaitu Fatimah, Rusli, dan Sukma. Tokoh dan penokohan antara novel Ayat-Ayat Cinta dengan novel Zikir-Zikir Cinta ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan kedua novel tersebut. Kesamaannya terletak dari penggambaran tiga tokoh utama yang terlibat dalam cerita tersebut. Ketiga tokoh utama digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat dan latar belakang yang sama.
Tokoh utama sama-sama terdiri dari satu tokoh pria dan dua tokoh wanita. Yang ketiganya akan mengalami konflik percintaan segitiga. Selain itu juga, kesamaannya terletak pada jumlah tokoh. Tokoh yang terlibat dalam cerita kedua novel ini masing-masing berjumlah 34 tokoh. Perbedaan dari kedua novel ini adalah penokohan yang ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Karakter tokoh-tokoh tambahan yang digambarkan berbeda antara novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Zikir-Zikir Cinta. Tokoh tambahan novel Ayat-Ayat Cinta tidak ditransformasikan dalam bentuk yang sama pada novel Zikir-Zikir Cinta, khususnya pada penokohan para tokoh tambahan. Novel Zikir-Zikir Cinta menggunakan sudut pandang yang sama dengan novel Ayat-Ayat Cinta, yaitu menggunakan sudut pandang aku pada tokoh utama. Sudut pandang persona ketiga dia terbatas. Dia sebagai pengamar, dan sudut pandang persona ketiga dia dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Adanya kesamaan sudut pandang antara novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Zikir-Zikir Cinta, karena novel Zikir-Zikir Cinta berhipogram pada novel Ayat-Ayat Cinta. Latar dalam novel Zikir-Zikir Cinta sangat berbeda dengan novel Ayat-Ayat Cinta. Latar dalam kedua novel ini meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan latar belakangnya terciptanya kedua karya tersebut. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Habibur Rahman lebih menekankan pada penggambaran kehidupan masyarakat Timur Tengah dengan segala kebiasaan dan budayanya. Berbeda dengan penggambaran yang dilakukan oleh Anam Khairul Anam dalam novel Zikir-Zikir Cinta yang lebih menekankan pada penggambaran hasanah kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.